Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur reguler di sekolah madrasah di Kota Bandar Lampung mulai dibuka sejak Senin kemarin dan akan berakhir pada hari Sabtu 26 Juni 2021. Pihak sekolah menerapkan pendaftaran siswa sekolah secara daring untuk mencegah penularan COVID-19. Meski demikian, ada saja orang tua calon siswa yang mengalami kesulitan mendaftar secara daring dan akhirnya mendatangi langsung ke sekolah. Salah satunya di MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Senin siang, ada beberapa orang tua calon siswa MTS datang ke sekolah ini karena kesulitan mendaftarkan putra-putrinya secara daring. Kesulitan yang dilanda orang tua calon siswa bukan soal internet, namun teknis pengisian pada kolom pendaftaran siswa. Ini kan ada yang masih mau saya tanyakan untuk ini kan ada tes CBT ya kan tanggal 28 ya, itu mekanismenya kayak mana gitu, ingin menanyakan saja gitu. Tapi udah selesai Pak? Ini lagi nunggu panitianya, mungkin lagi sahat atau apa. Semuanya dilakukan melalui online ya, dimana untuk tes tulisnya pakai aplikasi Google Meet, kemudian untuk wawancaranya juga bisa Google Meet, bisa video call. Oleh karena itu tidak perlu harus jauh-jauh ke madrasah, cukup Bapak Ibu dampingi putra putrinya. Proses PPDB sekolah madrasah ini diawasi oleh pihak Kementerian Agama Bandar Lampung. Setelah pendaftaran, peserta juga menjalani ujian berupa mata pelajaran umum dan tes mengaji. Daftar online-nya nanti terlihat di sana kapan mereka akan diadakan tes. Nah, tesnya ini ada tes ngaji, kemudian ada tes tertulis, ada matematika, ada IPA, ada PAI, kemudian nanti semua itu memakai pilihan ganda. Kementerian Bandar Lampung menaungi 12 sekolah MIN, MTS Negeri 2 sekolah, MI swasta 50 sekolah, dan MTS swasta 28 sekolah. Rencananya KBM tatap muka akan dilaksanakan mulai tahun ajaran baru pada bulan Juli 2021 mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Unit Laka Lantas Polres Pringsewu menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut antara motor dan bus di Jalan Lintas Barat KM 4849, Desa Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Senin siang. Peristiwa itu menyebabkan pengendara motor tewas di tempat karena luka di kepala dan kakinya. Korban tewas di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan karena ada keterangan yang berbeda dari sejumlah saksi dan sopir bus bernama Wahyudin yang kini sudah ditahan di Mapolres setempat. Kecelakaan itu terjadi pada Minggu malam. Motor yang dikemudikan oleh korban Erlando, warga Sidoharjo, Pringsewu, yang berusaha mendahului kendaraan di depannya, malah bertabrakan dengan bus dari arah berlawanan. Dan pada saat kendaraan R2 itu menyalip, keterangan dari beberapa saksi, kendaraan R2 dengan kondisi kecepatan tinggi, akhirnya menyalip dan mungkin tidak fokus ya terhadap apa yang ada di depannya. Dari arah berlawanan terdapat bis yang datang dari arah Bandar Lampung menuju Kota Agung. Polisi mengimbau para pengendara mobil dan motor yang melintasi Jalan Lintas Barat untuk berhati-hati. Pasalnya di jalur ini hanya terdapat jalan satu arah dan dilintasi mobil-mobil besar seperti bus dan truk. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Yudi Agustiawan, tersangka kasus narkoba
yang duduk di kursi roda ini didorong oleh sang istri saat digelandang ke Polres Lampung Utara pada Senin siang. Yudi Agus Setiawan ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap polisi. Saat proses penangkapan di rumah tersangka di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara itu, Desi Santi ikut ditangkap karena terlibat membantu menjual narkoba milik suaminya. Dari penangkapan pasangan suami istri ini, polisi menyita 12 bungkus sabu-sabu siap edar. Menurut tersangka, sabu-sabu itu dipasok dari seorang temannya yang kini masih buron. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini titipan Pak, dari Chandra. Terus? Kamu jualnya kemana? Saya jual Pak, baru titipin. Biasanya? Baru kali ini. Kamu kerjanya apa? PTPN 7 Pak. Kerja apa? Sebagai Pam Swakarsa. Pam Swakarsa. Setelah kami telusuri bahwa benar di dalam sebuah rumah terdapat pasangan suami istri yang sedang menguasai narkotika jenis sabu. Barang bukti amankan? Barang bukti yang kami amankan ada 12 paket narkotika jenis sabu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok sabu-sabu. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini terpaksa terpisah dari 7 anaknya karena harus mendekam di dalam penjara dalam waktu yang lama. Pada kasus ini, tersangka terancam 20 tahun penjara. Ardi Yohaba laporkan dari Lampung Utara. BP-nya, Pak? Satu dari 3 pencuri motor ditangkap polisi sektor Sukarame, Bandar Lampung pada Senin siang. Tersangka Lutfi alias Novi berusia 26 tahun, warga Desa Bungkuk, Kecamatan Marga, Sekampung, Lampung Timur. Pada penangkapan ini, tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tersangka mengaku telah terlibat pencurian motor di 4 TKP di Bandar Lampung. Tersangka mencuri bersama 2 temannya yang kini masih buron. Kaburnya? Udah berapa kali ngambilnya? 3 kali. Itu kalau kamu ngambil itu bawa apa saja atau gimana? Bawa senjata ya? Cuman modal T aja ya? Modus tersangka dia hunting keliling, yang lihat tengahnya korban menggunakan kunci T, ya langsung ambil motor, masih lupa pergi. Itu Bang ya? Komplotannya Bang ya? Kalau dia kemarin bekerja, kalau keterangannya mereka lebih dari 1 orang, 2 orang atau 3 orang. Menurut polisi, salah satu pencurian oleh tersangka sempat terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di rumah korbannya di Sukarame pada pertengahan Mei lalu. Tersangka mencuri motor korban yang diparkirkan di halaman rumah. Modus tersangka merusak gembok pagar dan kontak motor. Tak sampai 5 menit, tersangka berhasil membawa kabur motor korban. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.